Di video kali ini kita lanjut dengan alur cerita drama Korea Dr. Lawyer episode 4 dan 5. Tanpa berlama-lama lagi yuk kita lanjut. Penyebab kematian Kitai adalah ditusuk dengan sikat gigi yang patah. Dokter tidak dapat mengoperasi karena keterbatasan peralatan. Pelakunya adalah terdakwa hukuman mati Nam Hyuk Chul yang dihukum 6 bulan lalu. Kematian Kitai membuat Ihan sedikit goyah. Tetapi karena kesetiaan Darom dan Daewung, Ihan pun kembali pada tujuan awalnya untuk menghukum Gu Jinki. Apa yang terjadi pada Kitai menjadi pemberitaan dan ditonton Jaeden dan orang-orang rumah sakit termasuk Hyun Sung dan Gu Jinki. Ihan yang juga diwawancara menyatakan membuka pengaduan pada korban malapraktik rumah sakit Banseok secara gratis dan Gu Jinki merasa sangat geram mendengar hal itu. Sepasang VIP datang ke rumah sakit. Lee Do-hyung memandu mereka dan menunjukkan pusat olahraga, tempat golf, pusat kecantikan dan geria tawang. Sampai di lift mereka menyinggung lantai khusus dan ingin melihatnya tapi nggak diizinkan. Karena lantai itu hanya untuk beberapa orang saja. Ihan dan Sok Yeong kembali bertemu di BFN. Ihan mengaku datang karena permintaan keluarga mendiang yang memintanya untuk mengawasi jalannya autopsi. Di sana juga ada dokter dari tahanan. Setelah proses autopsi selesai, dokternya menjelaskan ke Sok Yeong dan Ihan penyebab kematian Kitai. Setelahnya mereka mendengarkan kesaksian dari dokter tahanan. Katanya setelah dibawa Kitai sempat menariknya untuk mengatakan sesuatu tapi nggak bisa dan akhirnya meninggal. Jaeden makan malam dengan Gu Jinki dan Hyun Sung, Yuna dan juga ayahnya, Lin Tae-moon untuk membahas masalah investasi. Setelah makanan datang, Jaeden sendiri yang memotong-motong dagingnya dan membagikan ke semua orang sambil memberikan sedikit sindiran. Sok Yeong mengajak Ihan ke bar. Ia berterima kasih ke Ihan sudah mencegahnya menghukum orang yang salah. Ia lalu menanyakan alasan Ihan menjadi pengacara setelah mengakui membunuh Seokju. Dengan santainya Ihan bilang untuk mencari nafkah. Ihan lalu mengungkapkan di balik kasusnya ada tanggung jawab Kang Ho yang sekarang menjadi kepala. Ia juga nyuruh Sok Yeong untuk menyelidiki Nam Hyuk Chul secara istrinya seorang perawat yang dulu ikut dalam operasi Seokju mendadak naik jabatan. Sok Yeong menyimpulkan apa yang Ihan maksud kalau ada koneksi. Ihan gak menjawab dan langsung pergi. Lin Tae-moon membicarakan Jaeden dengan Gu Jinki dan Hyun Sung. Hyun Sung yang juga gak menyukai sikap Jaeden menyampaikan pendapatnya tapi sang ayah menyuruhnya untuk mengajak Yuna jalan-jalan. Setelah Hyun Sung pergi, Tae-moon menyampaikan keinginannya untuk dioperasi sama Hyun Sung langsung dan bukannya sama robot. Gu Jinki mengiyakan meski tampak ragu. Yuna malah sedang bersama Jaeden setelah memergokinya menghisap ganja. Ia bilang pria yang di dalam membosankan. Jaeden bertanya apa Hyun Sung juga? Sesaat setelah itu Hyun Sung datang. Yuna pergi sebelum sempat menjawabnya. Hyun Sung memberi hadiah Yuna untuk pengangkatannya sebagai direktur berupa anting. Jaeden yang melihatnya malah menertawakannya. Berkat apa yang Ihan sampaikan saat wawancara, banyak orang yang datang dengan berbagai keluhan malpraktek yang sebenarnya bukan. Tapi ia yakin kalau di balik semuanya ada kasus malpraktek yang sebenarnya. Setelah jam istirahat, datanglah Soyeon bersama ibunya. Soyeon menjalani operasi tumor yang terletak di sisi kiri jantung. Dokter yang mengepalai operasi tersebut adalah Hyun Sung dan yang bertugas memberi anestesi adalah Lee Do-hyung. Soyeon menyampaikan kalau ia nggak dibius dengan benar saat itu. Ia merasakan dengan jelas gimana logam itu merobek dagingnya. Ia berteriak tapi nggak bisa mengeluarkan suara. Ia juga nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Ibu Soyeon memperlihatkan video Soyeon saat bernyanyi. Sebelumnya ia bahkan akan debut dengan grup idol setelah menjadi trainee selama 7 tahun. Ihan memeriksa berkasnya lagi dan nyuruh Soyeon untuk menceritakan semua yang terjadi selama jalannya operasi dan juga percakapan yang ada di sana. Sok Yeong akan menginterogasi Nam Hyuk Chul. Sebelumnya ia menemui Kang Ho dan menyampaikan pertemuannya dengan Ihan dan apa yang mereka bicarakan kalau kematian Kitai ada hubungannya dengan Nam Hyuk Chul dan istrinya yang mendadak menjadi kepala perawat. Kang Ho menanggapinya dengan santai dan menenangkan kalau itu nggak ada hubungannya. Ia bahkan menyesalkan karena nggak memenjarakan Ihan waktu itu. Sok Yeong menginterogasi Nam Hyuk Chul. Dan alasannya membunuh Park Ki-tae adalah kesal karena dulu Park Ki-tae selalu meminta uangnya untuk beli kopi. Sok Yeong merasa kalau itu adalah alasan yang nggak masuk akal. Ia lalu menunjukkan kalau istrinya sekarang menjadi kepala perawat. Aneh mendadak mendapat promosi. Nam Hyuk Chul marah dan gak peduli dengan istrinya yang menceraikannya setelah dia dapat masalah. Setelahnya Sok Yeong bicara dengan timnya dan gak menemukan hal aneh tentang Nam Hyuk Chul setelah dipenjara.
Baik itu rekening bank maupun uang tahanannya. Sokyong gak mau menyerah gitu aja dan nyuruh bawahannya untuk menggali lebih dalam. Yihan menemui pengacara Pio dan menyerahkan gugatan. Selain itu ia juga menunjukkan artikel tentang 100 gugatannya pada Ban Seok. Pengacara Pio santai. Kebanyakan gugatan itu akan ditolak dan artikel bisa dihapus dengan mudah sama Ban Seok. Yihan menanyakan barang-barang Kitai. Pengacara Pio nggak tahu dan nyuruh Yihan untuk mengambilnya sendiri. Di sisi lain rumah sakit, Choi Yosuk memeriksa kondisi pasien sampai mimisan. Saat mau membeli minum ia bertemu dengan Yihan yang memberinya kopi dan keduanya bicara. Ia mengambilkan barang-barang Kitai dan akan membawakannya sampai depan. Di dalam lift keduanya bicara tentang dokter bedah jantung di Ban Seok yang sekarang hanya tinggal dirinya dan Hyun Sung setelah Kitai nggak ada. Di luar mereka lalu bertemu dengan Hyun Sung. Dia nggak suka dengan keberadaannya di sana dan menyuruhnya untuk segera pergi. Yihan berbisik menanyakan siapa hantunya sekarang. Ia yakin kalau ayahnya pasti mencarikannya hantu baru. Hyun Sung mau marah tapi keburu ada Jaeden. Dia mau membicarakan tentang pengembalian investasi. Hyun Sung mengajaknya ke ruangannya tapi Jaeden gak mau karena ia hanya mau bicara dengan ayahnya dan menganggap kalau Hyun Sung gak punya kuasa. Ia juga mengenali Yihan dan menyapanya. Di dalam lift Jaeden nyuruh sekretarisnya untuk menyelidiki Yihan. Setelah itu Jaeden menemui Gu Jinki dan menyampaikan maksudnya. Ia ingin investasi yang dilakukannya 5 tahun lalu dibayar dengan saham unit Litbang. Gu Jinki keberatan karena nilainya terlalu besar. Jaeden mengaku kecewa. Keduanya lalu sepakat untuk membuat kesepakatan baru dan ia akan menyiapkan pengacaranya. Hyun Sung minum sendirian karena kesal dengan Yihan, ia lalu nelpon Yuna dan ngajak ketemuan tapi Yuna nggak bisa karena lagi sama temannya. Dan teman yang dimaksud adalah Jaeden. Mereka sedang makan malam. Jaeden lalu mengajak Yuna pergi kamarnya. Mereka berciuman padahal Hyun Sung ada di bawah, di gedung yang sama. Yuna curhat ke Jaeden. Jaeden memberinya pil. Mereka mengonsumsinya bersama-sama kemudian melakukannya. Di kantor pengacaranya Yihan membongkar barang-barang Kitai dan mencari file yang dimaksud. Mendadak Michael asisten Jaeden nelpon dan bilang kalau dia punya kasus dan untuk lebih jelas Yihan diminta datang karena nggak bisa dibicarakan lewat telepon. Yihan datang ke Gria Tawang Ban Seok dan bertemu dengan Michael. Jaeden menunjuknya secara langsung sebagai pengacaranya dan ia diminta untuk menandatangani perjanjian sebelum sampai ke sana. Dan Michael bilang kalau Ban Seok gak boleh tahu. Yihan pun menandatanganinya. Mereka sampai di sana. Tempatnya sangat berantakan dan ada bercak darah juga. Di tempat tidur ada Yuna yang terluka dan kehilangan kesadaran. Jaeden juga seperti aneh. Ia menolak dan bilang kalau mereka butuh dokter dan bukannya pengacara. Sambil tertawa Jaeden meminta dokter pengacarahan Yihan untuk membantunya. Ia mendekat dan menaruh tangannya di kedua lengan Yihan lalu tertawa-tawa. Melihat kondisinya Yihan merasa kalau yang mereka butuhkan adalah dokter dan bukannya pengacara. Jaeden malah tertawa lalu jatuh ke tempat tidur. Ia nyuruh Yihan untuk menangani Yuna dulu. Yihan pun meriksa kondisi kesadaran Yuna sambil menanyakan identitasnya dan narkoba yang mereka gunakan. Setelahnya ia menyampaikan ke Michael kalau ia membutuhkan beberapa barang. Lee Do-hyung yang sedang bersama Yu Gaeon ditelepon sama Michael dan diminta mengantarkan 2 mesin cuci darah ke kamar Jaeden. Mencurigakan, setelah mengantar ia dilarang untuk ngasih tahu siapapun tentang hal itu. Sokyong sedang rapat bersama timnya. Seseorang menelpon dan melaporkan kalau ada yang memakai narkoba di Ban Seok. Ia diminta untuk datang ke Gria Tawang Ban Seok untuk memeriksanya. Setelahnya Sokyong memakai mantelnya dan segera ke sana meski kepala Park memperingatkan kalau bisa jadi itu hanya lelucon. Lee Do-hyung melapor ke Hyun Sung tentang apa saja yang diminta sama Michelle. Setelahnya dia dapat telepon kalau jaksa memaksa masuk ke Gria Tawang setelah dapat laporan kalau ada yang memakai narkoba di sana. Yihan menggunakan alat cuci darah untuk menyingkirkan narkoba pada Yuna dan Jaeden. Sementara itu Sokyong dan yang lain belum dapat izin untuk masuk ke Gria Tawang. Karena nggak juga diizinkan akhirnya mereka memutuskan untuk menerobos masuk. Hyun Sung lalu datang bersama Lee Do-hyung dan membawa mereka masuk dengan tenang agar nggak mengganggu pasien lain. Di kamar Jaeden, Michael sedang membersihkan semuanya. Dia lalu dapat telepon dari security kalau para jaksa memaksa masuk. Ia lalu nyuruh Yihan untuk segera menyadarkan Jaeden dan Yuna sementara ia akan mengulur waktu menahan mereka. Gu Jinki sedang bersama pengacara Pio dan membicarakan kasus Su Yeon. Untuk mengatasinya ia nyuruh pengacara Pio untuk menawarkan uang 1 miliar won dan memastikan agar nama Hyun Sung gak muncul. Ia lalu dapat telepon dari Lee Do-hyung dan dikasih tahu yang terjadi. Ia marah dan melarang mereka untuk masuk. Ia lalu minta agar teleponnya disambungkan ke Hyun Sung. Akhirnya mereka masuk.
Sokyong terkejut lihat ada Ihan juga di sana. Jae-den keluar dari kamar mandi. Katanya ia menerima konsultasi hukum. Sokyong mencurigai mereka dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Jae-den mengeluhkan orang yang mengizinkan mereka untuk masuk meski ia sudah berpesan pada Michael agar melarang siapapun untuk masuk. Meski begitu ia tetap mengizinkan Sokyong dan para rekannya untuk memeriksa tempatnya. Ihan ngasih tahu Sokyong yang mau keluar kalau Seok-ju nggak meninggal karena operasi. Ia dibunuh dan ia ngasih tahu siapa saja yang terlibat mengeluarkan jantungnya saat sedang dalam masa pemulihan. Hyun-sung hendak masuk ke sebuah ruangan. Jae-den menahannya dengan mengingatkan kalau ia nggak punya izin untuk masuk. Ia akan melepaskannya kalau ia berhenti sekarang. Hyun-sung nggak mau melewatkan kesempatannya. Ia yang nggak menyukai Jae-den berniat untuk menjatuhkannya bersama Ihan sekaligus. Ia berbalik mau membukanya dan Jae-den kembali menahan. Sokyong memecahkan gelas dan menggunakannya untuk mengancam Ihan agar nggak membicarakan tentang adiknya lagi. Ia nggak akan memaafkannya. Ihan mempersilakan Sokyong untuk membencinya seumur hidup. Tapi kalau ia melakukannya, ia akan kehilangan rencana yang sudah ia siapkan. Orang-orang itu harus bertanggung jawab karena sudah membunuh ibunya dan juga Seok-ju. Ia janji akan menjelaskan semuanya setelah mereka keluar dari sana. Jae-den menunjukkan sebelah anting Yuna, anting yang dikasih sama Hyun-sung. Jae-den menantangnya untuk membuka tempat itu. Apa yang akan terjadi kalau jaksa Geum dan pengacara Han tahu kalau tunangannya yang ada di dalam sana? Hyun-sung mau membukanya tapi nggak jadi setelah Sokyong kembali dengan tangan kosong. Ia meminta maaf karena sudah membuat kekacauan. Jae-den gak mempermasalahkan dan meminta mereka untuk pergi karena rapatnya bersama pengacaranya belum selesai. Sokyong lalu meminta Hyun-sung untuk mengantarnya ke pintu depan. Ihan dan Jae-den masuk ke ruangan itu setelah semua orang pergi. Jae-den berterima kasih pada Ihan. Ia akan ditangkap kalau Ihan gak menolongnya. Ihan justru merasa kalau ia sedang dipermainkan. Ia pun memberikan hadiah berupa sebuah pukulan ke Jae-den. Ia menyampaikan tebakannya kalau Jae-den lah yang sudah merencanakan yang terjadi saat ini. Melakukannya dengan tunangan Gu Hyun-sung sembari memakai narkoba, menelpon jaksa Geum dan juga dirinya. Dan Jae-den membenarkannya. Dan meminta Ihan bekerja untuknya. Hyun-sung ngamuk-ngamuk atas apa yang Jae-den katakan. Ia nelpon Yuna tapi nggak dijawab. Dan saat ia mau keluar, ia bertemu dengan ayahnya dan langsung mendapat tamparan keras. Hyun-sung bangkit dan ngasih tahu apa yang terjadi, tetapi Gu Jin-ki berkata bahwa target Ihan adalah dirinya dan Gu Jin-ki pun berpesan agar jangan memprovokasi Jae-den. Jae-den memberitahu alasannya memilih Ihan. Ia membutuhkan pengacara handal yang bisa memberitahunya tentang hukum Korea dan juga tahu banyak tentang Ban Seok. Jae-den menjanjikan Ihan dengan hadiah yang sangat ia inginkan, pemulihan lisensi medisnya lalu mereka pun sepakat. Pengacara Pyo menemui Soyeon dan ibunya di kantornya Ihan. Mereka meminta untuk berdamai dan memberikan penawaran dengan uang sebanyak 1 miliar won. Dengan syarat menandatangani perjanjian dan menerangkan kalau semua pernyataan sebelumnya hanyalah kebohongan. Soyeon dan ibunya menolak uang itu meski pengacara Pyo membujuknya. Setelah itu pengacara Pyo pun pergi. Ihan memberi perawatan pada ibu Soyeon yang jatuh pingsan tadi dan memberitahu kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Soyeon juga berterima kasih pada ibunya karena sudah menolak uang itu. Pengacara Pyo meminta Lee Do-hyung dan Jo Jung-hyun untuk bersaksi sementara Yosup akan ditugaskan di luar Seoul. Ia juga diminta untuk nggak menjawab kalau dihubungi sama Ihan. Setelahnya Yosup menemui Lee Do-hyung dan berpikir untuk bersaksi. Dia malah dimarahin dan diperingatkan kalau ia bisa saja seperti Park Ki-tae. Ia harus menurut sama Hyun-sung yang akan menjadi direktur. Sidang atas kasus Soyeon digelar. Seperti rencana, saksi yang hanya Lee Do-hyung dan juga Jo Jung-hyun gak bisa hadir karena ada di luar kota. Sokyong ditegur Kang Ho setelah memaksa masuk ke Ban Seok tanpa bilang padanya. Gara-gara itu mereka dituntut sama Ban Seok. Untuk sementara ia dilarang untuk menangani kasus yang berhubungan dengan Ban Seok. Dan Nam Hyung-chul, ia akan nyuruh orang lain untuk menanganinya dan Sokyong gak terima hal itu. Di ruang sidang Ihan menjelaskan gimana proses pemberian anestesi secara runut. Tampak di bangku penonton ada saksi dari pihak Ban Seok dan juga Michael. Seusai penjelasan Ihan, pengacara Pyo mengungkit kalau penjelasannya gak bisa dijadikan acuan karena ia sudah kehilangan lisensi medisnya. Ia lalu menghadirkan Lee Do-hyung selaku dokter anestesi. Dan pernyataan Lee Do-hyung mematahkan apa yang Ihan sampaikan sebelumnya. Saat duduk di depan hakim, Ihan melihat Sokyong yang baru datang. Soyeon lalu menceritakan yang ia lihat selama operasi. Dan ia juga menyampaikan pihak Ban Seok yang mencoba untuk menyuapnya agar ia mencabut gugatan dan mengatakan kalau semuanya hanya kebohongan. Saat giliran pengacara Pyo yang bertanya. Setelah meminta maaf, pengacara Pyo mengungkit Soyeon yang menjadi pasien gangguan delusi. Ia juga menunjukkan video Soyeon yang sedang melakukan siaran langsung dan mengalami delusi.
Soyeon menyampaikan kalau ia sudah dinyatakan sembuh. Pengacara Pyo juga menyampaikan kalau pasien dengan gangguan delusi seringkali kambuh saat mengalami stres. Ia lalu mengatakan kalau yang Soyeon butuhkan bukan persidangan tapi sesi psikiatri. Mendadak Soyeon menyerukan apa yang ia dengar selama operasi. Direktur, pasien Pyo tiba, kemudian dokter yang mengoperasinya pergi begitu saja. Pengacara Pyo menyela dan bilang kalau itu hanya delusi. Dan dengan sangat yakin Soyeon mengatakan kalau ia mendengarnya dengan sangat jelas. Yihan bilang kalau itu pasti hantu. Pengacara Pyo dan juga hakim menganggapnya sebagai omong kosong sampai ia menghadirkan Yosup dan memperkenalkannya sebagai hantu rumah sakit Banseok. Dokter hantu yang mengoperasi Soyeon. Sekian dulu alur cerita Dr. Lawyer episode 4 dan 5. Sampai jumpa di episode berikutnya.